Armageddon Game Norway Chess 2023 babak ke-7. Lagi-lagi jadi penentu Magnus Carlsen untuk mengalahkan lawan-lawannya. Kali ini dia berhadapan dengan Alireza Firouzja. Apa yang terjadi? Magnus Carlsen memiliki waktu 10 menit, Alireza 7 menit. Jika remis, maka hitam memenangkan pertandingan. Magnus Carlsen mulai dengan langkah E4, dijawab Alireza E5. Putih kuda F3, hitam kuda F6, putih memukul pion E5, hitam D6. Pembukaan Petrov Defense atau Russian Game dipilih oleh Magnus Carlsen. Dan Alireza juga bermain dengan kuda F6. Artinya mereka setuju untuk bermain dengan Petrov Defense. Putih kuda F3, hitam memukul pion E4, dan putih mainkan langkah gajah D3. Sebenarnya langkah yang paling banyak dipilih adalah langkah D2, D4. Ya, Magnus Carlsen sepertinya tidak ingin terlalu teoritis karena tahu lawannya adalah Alireza yang sangat paham dengan teori ini. Hitam kuda F6, putih lakukan rokade, hitam gajah E7, putih H3. Mencegah gajah hitam ke petak G4. Hitam mainkan langkah rokade, putih benteng E1 dan hitam benteng E8. Putih menarik gajah kembali ke petak F1, hitam juga lakukan hal yang sama, gajah ke petak F8, dan putih menukar benteng, hitam memukul balik dengan menteri, putih D4. Sampai sejauh langkah ke-11 kita bisa lihat bahwa terlihat mereka bermain cukup seimbang ya teman-teman. Kemudian hitam menjawab dengan langkah H6, putih C4, hitam gajah F5, putih kuda C3, dan hitam kuda C6. Di langkah ke-14, Magnus Carlsen mulai menyerang dengan menteri B3 karena Magnus harus menang di Armageddon Game ini. Hitam menteri C8, putih D5. Hitam kuda E5, pertukaran kuda dilakukan, dan putih gajah E3. Sekarang putih memiliki pion D5 dan C4 untuk menyerang. Yap, gajah E3 untuk membantu serangan dengan C5. Hitam mencegah dengan kuda D7, putih benteng C1, hitam B6, putih tetap dengan kuda A4. Terus berupaya supaya bisa mendorong pion C5. Alireza gajah D6. Langkah ke-20, Magnus C5. Boom. Hitam memukul pion, putih kuda memukul pion, dan hitam benteng B8. Menteri diancam. Magnus Carlsen bukannya minggir, mengaburkan menterinya, tapi dia gajah A6. Boom. Hitam menteri E8. Ya karena apabila benteng memukul menteri jelas rugi. Ada gajah memukul menteri, ada ancaman pada kuda D7 dan juga ada ancaman pada benteng. Menteri E8, putih kuda B7. Hitam kuda B6, putih benteng C6. Boom. Sekarang kelemahannya ada pada pion pecah C7 dan A7. Hitam kuda C8, putih kuda memukul gajah. Hitam kuda memukul kuda, putih menteri C3. Hitam gajah E4. Bagaimana cara kalian lanjutkan serangan putih teman-teman kalau kalian jadi Magnus Carlsen? Makan aja pionnya bang. Oke, benteng memukul pion C7 itu adalah langkah yang tepat. Hitam menteri A4. Bagaimana cara kalian lanjutkan serangan Magnus Carlsen? Yap, memulangkan gajah ke petak F1, mencegah menteri ke petak D1. Hitam memukul pion A2. Magnus Carlsen mengakhiri permainan dengan menteri memukul pion E5. Boom, langkah ke-29, Alireza Firouzja menyerah. Kenapa? Karena kalau dilanjutin benteng ke petak D8, maka putih akan melanjutkan dengan menteri E7. Kali ini akan jatuh kuda atau benteng. Nah, kenapa tadi hitam tidak menjalankan menteri ke petak ke petak D1? Maka putih tetap akan menteri memukul pion E5. Bagaimana jika gajah ke petak D3, maka putih benteng C1. Ada langkah benteng C1 yang membuat Alireza tidak memainkan langkah menteri D1. Selanjutnya kuda akan jatuh. Teman-teman, Magnus Carlsen kembali hanya menambah 1,5 dan sementara elo ratingnya kembali terjun bebas teman-teman. Ya, apa komentar kalian teman-teman buat game ini, dan apa komentar kalian peluang Magnus Carlsen ini tinggal 2 babak lagi? Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.